Hai, Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya ingin menjawab soal dari tugas mata kuliah Kimia Medisinal dengan topik prinsip rancangan obat dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Yulianis M. Pham dan dibuat oleh saya sendiri, Mia Audina, mahasiswa JK Farmasi Stikes Harapan Ibu Jambi tahun 2020. Pertanyaan pertama, jelaskan tujuan suatu rancangan obat yang rasional. Tujuannya ialah untuk mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang lebih baik, dengan biaya yang layak secara ekonomi, efek samping yang minimal, bekerja lebih selektif, masa kerja lebih lama, dan meningkatkan kenyamanan pemakaian obat. Pertanyaan kedua, jelaskan langkah-langkah rancangan obat rasional. Langkah-langkah rancangan obat rasional yaitu yang pertama, mencari senyawa penuntun. Senyawa yang digunakan sebagai penggal tolak modifikasi molekul. Senyawa penuntun adalah senyawa yang dapat menimbulkan aktivitas biologis seperti aksi terapeutik, aksi toksik, regulasi fisiologis, hormon dan feromen, serta senyawa yang terlibat atau berpengaruh terhadap proses biokimia dan patofisiologi pada hewan atau tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, manipulasi molekul atau modifikasi struktur dan sintesis jumlah turunan senyawa penuntun, melakukan identifikasi struktur dan menguji aktivitas biologisnya. Yang ketiga, merumuskan hubungan kuantitatif sementara antara struktur aktivitas biologis dari senyawa yang jumlahnya terbatas dengan menggunakan statistik analisis regresi. Yang keempat, hasil analisis regresi kemudian dievaluasi dan merancang sejenisnya untuk mengembangkan dan menyempurnakan hubungan tersebut. Yang kelima, merancang bentuk sediaan obat yang sesuai. Yang keenam, merancang aturan dosis yang sesuai. Dan yang terakhir, evaluasi klinik. Pertanyaan ketiga, jelaskan upaya pengembangan obat baru. Pengembangan obat baru dalam upaya menghasilkan obat baru diperoleh dengan cara mengembangkan senyawa yang sudah diketahui aktivitasnya. Senyawa ini kemudian digunakan sebagai senyawa induk dengan tujuan menekan biaya yang sangat besar. Dalam penemuan satu senyawa induk baru dalam obat, menurut Truth Center for the Study of the Drug Development, memerlukan biaya yang diperkirakan sekitar 2,558 bilion dolar atau 37 triliun rupiah. Untuk itu, mengembangkan senyawa induk yang telah diketahui aktivitasnya menjadi pengamatan tersendiri. Langkah lanjutan dalam pengembangan obat adalah melakukan rancangan obat dengan memodifikasi molekul senyawa induk. Ini bertujuan untuk memperoleh senyawa obat baru dengan aktivitas yang lebih baik dan efek samping minimal. Ada dua pendekatan dalam melakukan rancangan obat, yaitu yang pertama, rancangan berbasis pada liganya atau rancangan obat secara tidak langsung. Yang kedua adalah berbasis pada strukturnya atau rancangan obat secara tidak langsung. Pada pengembangan senyawa bahan obat baru yang merupakan rekayasa struktur molekul obat, tidak dapat dilepaskan dari sifat kimia fisikanya, karena dengan adanya perubahan struktur molekulnya, maka akan berubah pula sifat kimia fisikanya. Untuk itu, prediksi yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan aktivitas biologis dari senyawa bahan obat baru. Tahap awal dalam pengembangan senyawa bahan obat baru dikenal dengan rancangan obat adalah mencari senyawa induk. Tahap ini juga disebut sebagai senyawa penuntun yang di dalam strukturnya mengandung gugus farmakofor, yaitu gugus inti senyawa yang tidak boleh hilang. Gugus ini tidak boleh hilang karena ia akan berinteraksi dengan reseptornya dan memberikan aktivitas biologisnya. Tahap lanjutan dalam pengembangan senyawa adalah melakukan modifikasi atau manipulasi struktur molekulnya. Dalam tahap ini ada penambahan gugus lain yang dikombinasikan dengan gugus farmakofor. Ini akan mengubah sifat kimia fisikanya yang kemudian menghasilkan senyawa bahan obat baru dengan aktivitas biologisnya yang lebih baik, lebih spesifik, dan memiliki efek samping yang minimal. Pertanyaan terakhir, jelaskan kapan kombinasi obat menguntungkan dan kapan kombinasi obat dapat merugikan. Menguntungkan, dikatakan menguntungkan jika kombinasi obat memungkinkan juga dapat meningkatkan aktivitas obat, yaitu yang pertama efek potensiasi dengan cara meningkatkan ketersediaan farmasetik, meningkatkan ketersediaan biologis dengan proteksi terhadap proses bioaktivasi, menurunkan akskresi obat, dan meningkatkan proses bioaktivasi. Yang kedua, efek sinergisme yang berdasarkan pengaruh pada fase farmakodinamik. Merugikan, dikatakan merugikan jika kombinasi obat memungkinkan juga dapat menurunkan aktivitas obat. Yang pertama, salah satu menimbulkan efek potensiasi yang berlebihan terhadap obat lainnya.
Yang kedua, salah satu obat tidak tercampurkan dengan obat lain oleh karena berinteraksi secara kimia atau karena dapat menghambat atau bersifat antagonis terhadap efek terapeutik obat lain. Yang ketiga, pada kasus obat antipirasit, bila efek terapeutik obat yang dihasilkan kombinasi obat tidak lebih baik dibandingkan bila diberikan sebagai obat tunggal, maka kombinasi tersebut dapat meningkatkan resistensi parasit. Yang keempat, tidak ada fleksibilitas dosis, tidak ada toksisitas salah satu obat mungkin mempengaruhi dosis terapi dari obat lain. Yang keenam, dapat terjadi reaksi kimia antar obat kombinasi selama penyimpanan. Demikian yang bisa saya jawab. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.